adalah hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Konseling Multikultural Sosioantropologi dosen pengampu Tika Febriani MPD dengan judul Konseling Weekend. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu menjadi seorang pria. Pada asumsi bahwa laki-laki dapat mempelajari sikap dan perilaku gender dari lingkungan sosial yang dimana nilai-nilai budaya, norma, dan ideologi tentang apa artinya menjadi seorang laki-laki dapat diperkuat dan dicontoh. Pada waktu tertentu dalam masyarakat kita ada banyak sekali bentuk maskulinitas. Maskulinitas yang bervariasi antara dan di dalam budaya. Dan penting untuk mengenali variasi yang luas dalam budaya laki-laki ketika banyak identitas dipertimbangkan. Istilah maskulinitas ini lebih umum digunakan daripada maskulinitas untuk mencerminkan berbagai konsepsi peran gender laki-laki yang mungkin ada berdasarkan orientasi seksual dan wilayah geografis yang diantara kelompok ras, etnis, agama, usia, dan sosial ekonomi yang berbeda dalam lintas periode perkembangan. Maskulinitas ini menjelaskan definisi yang berbeda dan variasi maskulinitas yang ada di antara laki-laki, antara dan dalam berbagai budaya, yaitu pedesaan, kelas pekerja, dewasa. Maskulinitas kulit putih mungkin mengambil bentuk yang berbeda dari maskulinitas Meksiko, Amerika, remaja, perkotaan. Gagasan tentang konstruksi sosial maskulinitas menunjukkan bahwa maskulinitas dapat dibentuk tergantung pada kekuatan sosial yang dominan dalam suatu masyarakat selama era tertentu. Meskipun pendekatan pada konseptualisasi berbagai maskulinitas, ada kepercayaan yang tersebar luas bahwa bentuk maskulinitas tertentu lebih sentral secara sosial dan terkait dengan otoritas dan kekuatan sosial. Salah satu tolak ukur dalam teori ideologi maskulinitas ini yaitu pedoman menjelaskan bagaimana seorang pria yang harus bertindak. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konstruksi maskulinitas. Sementara cetak biru kejantanan adalah alat yang berguna untuk mengkonseptualisasikan maskulinitas, dan Liu mengemukakan bahwa meskipun literatur tentang laki-laki dan maskulinitas telah berkembang, pemahaman tentang maskulinitas di antara laki-laki warna tetap terbatas. Tampaknya tidak jelas bagaimana pria kulit berwarna menavigasi ekspektasi hegemoni maskulinitas. Dan pada konstruksi sosial maskulinitas ini menunjukkan bahwa langganan ideal dan dominan maskulinitas ini tidak linier atau tanpa perlawanan. Kebanyakan pria disosialisasikan untuk mengadopsi cita-cita, perilaku, dan sikap maskulin tertentu. Namun, ideologi maskulinitas yang dominan ini seringkali memiliki konflik yang melekat. Misalnya seperti maskulinitas penting secara historis didasarkan pada pengecualian laki-laki yang tidak berkulit putih, kelas atas, berbadan sehat, dan memiliki hak istimewa. Dan secara historis, laki-laki yang mewakili keragaman lainnya dianggap sebagai figur marginal dan tidak digunakan untuk mendefinisikan maskulinitas normatif. Oleh sebab itu, laki-laki sering menemukan diri mereka sedang bernegosiasi antara cita-cita maskulin dominan yang secara inheran mengecualikan mereka atau tidak menganut cita-cita dominan ini dan karenanya terpinggirkan. Namun laki-laki yang terpinggirkan juga menciptakan komunitas mereka sendiri yang dimana mereka mengembangkan standar budaya, norma, dan nilai mereka sendiri yang menciptakan alternatif melawan maskulinitas dominan. Misalnya dalam komunitas ras, etnis, atau gaya, pria dapat mengembangkan bentuk perlawanan dalam tindakan dan sikap yang menentang ekspektasi maskulinitas dominan.
Maskulinitas yang dominan juga tidak kebal terhadap pengaruh subkultur maskulin, musik, pakaian, dan aspek lain dari laki-laki yang terpinggirkan seringkali dimasukkan ke dalam maskulinitas yang dominan. Dengan demikian, konstruksi sosial maskulinitas ini berkembang melalui siklus yang dimana maskulinitas dominan memingkirkan dan mengecualikan beberapa laki-laki, namun kemudian mengadopsi aspek menarik dari subkelompok yang terpinggirkan, dan aspek-aspek lain dari laki-laki yang terpinggirkan seringkali dimasukkan ke dalam maskulinitas yang dominan. Dan juga ada maskulinitas dengan ras. Maskulinitas banyak pria mencoba untuk mempertahankan perspektif buta warna. Amerika masih terbagi secara rasial dan budaya. Seringkali sulit bagi pria kulit putih untuk memahami pelecehan halus yang dialami pria kulit berwarna setiap hari. Dan bagi banyak pria kulit berwarna yang tumbuh di luar arus utama Eropa Amerika, histori seksual, budaya kelas menengah, mereka diingatkan oleh pengalaman prasangka dan penindasan pada tingkat pribadi dan kelembagaan bahwa meskipun mereka laki-laki, mereka kurang diistimewakan dan lebih rentan terhadap kekuatan di luar kendali mereka sendiri. Terlepas dari keragaman identitas maskulin yang luas dalam kelompok etnis, pengalaman dan keterpaparan yang terbatas seringkali membuat anggota masyarakat yang lebih istimewa dan hanya memiliki pemahaman yang didangkal tentang pandangan dunia kelompok-kelompok ini. Dan konselor didorong untuk tidak hanya mempelajari makro level budaya selain budaya mereka sendiri, tetapi juga dapat memperhatikan banyak variasi yang terjadi dalam kelompok. Ketika mempertimbangkan bagaimana menasihati laki-laki dari kelompok ras selain kelompok mereka sendiri, konselor perlu memperhatikan bagaimana maskulinitas bersinggungan dengan budaya, keluarga, dan susunan psikologis individu yang unik. Dan selanjutnya, identitas maskulin lainnya. Di banyak tempat di Amerika, banyak pria gaya dan biseksual takut mengekspresikan aspek orientasi seksual mereka di hadapan pasangan heteroseksual. Pelecehan yang dialami oleh banyak pria gaya di tangan anak laki-laki dan laki-laki heteroseksual. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rika Mulia Salsabila. Selanjutnya yaitu yang C, pemahaman berbasis kekuatan tentang model perkembangan pria dan juga maskulinitas. Psikologi baru laki-laki dapat memberikan kerangka kerja untuk pendekatan psikologis terhadap laki-laki dan maskulinitas yang mempertanyakan norma-norma tradisional untuk peran laki-laki, yaitu seperti penekanan pada persaingan, status, ketangguhan, dan ketabahan, emosional, dan dengan memandang masalah laki-laki tertentu yang seperti agresi dan kekerasan, serta homofobia, kebencian terhadap wanita, ayah yang terpisah, dan pengabaian kesehatan. Pada kekurangan laki-laki ini telah mendorong generalisasi yang tidak akurat tentang anak laki-laki dan laki-laki yang terkait dengan praktik yang berpotensi membahayakan oleh konselor yang dapat bekerja dengan klien laki-laki. Perspektif defisit dapat menumbuhkan pola pikir bahwa laki-laki memiliki kekurangan, perlu diperbaiki, dan bahwa mereka sepenuhnya bersalah atas masalah yang membawa mereka ke konseling. Misalnya, ada kecenderungan bagi ahli kesehatan mental untuk memandang laki-laki sebagai hipoemosional. Meskipun data yang ada tentang perbedaan gender dalam emosi menantang gagasan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara emosional. Cara memahami laki-laki yang didasarkan pada psikologi positif yang menambahkan pengakuan kekuatan dan kebajikan atas penyakit, kelemahan, kerusakan, sejalan dengan psikologi positif. Perspektif ini berfokus pada membangun para pria apa yang benar daripada apa yang salah. Maskulinitas tradisional yang masih berharga seperti kesediaan untuk mengesampingkan kebutuhannya, seperti kemampuan untuk menahan diri, untuk menahan rasa sakit, kemampuan untuk menahan kesulitan, dan melindungi orang lain. Selanjutnya yaitu pria dan pelecehan. Perkiraan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki sangat bervariasi dan
mencatat bahwa 16% pria dewasa mengklaim bahwa mereka adalah korban pelecehan seksual terhadap anak. Pihak berwenang lain melaporkan bahwa setidaknya 3% dan sebanyak 20% dari semua anak laki-laki telah menjadi korban eksploitasi seksual. Meskipun data yang jelas tentang perbedaan ras dan etnis, masih kurang bukti terbaik yang tersedia menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah orang kulit putih, diikuti oleh orang Amerika, Afrika Latin, dan kemudian Asia Amerika. Dan selama beberapa akhir ini, asumsi yang keliru yang tersebar luas adalah bahwa hanya anak perempuan yang dilecehkan, sehingga masalah anak laki-laki yang mengalami trauma seksual terabaikan. Banyak insiden pelecehan anak laki-laki yang dilaporkan disingkirkan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah tersebut, yang merupakan tanggapan umum oleh pejabat gereja Katolik sebagai sampai skandal pendeta yang melanggar anak laki-laki baru-baru ini menjadi pengetahuan publik. Homofobia adalah faktor lain yang terkait dengan Andre Porting. Banyak anak laki-laki yang telah dilecehkan oleh laki-laki lain takut akan dicap sebagai homo. Beberapa kasus. Selanjutnya, D. Sikap proaktif pria dan keadilan sosial. Memahami laki-laki dan maskulinitas adalah komponen inti dari kompetensi multikultural. Konselor dengan berbagai pengetahuan dan penghargaan untuk beragam konsepsi maskulinitas yang dapat menilai masalah terkaitnya dengan maskulinitas dan mengkonseptualisasikan bagaimana maskulinitas mempengaruhi pekerjaan klinis akan dapat mempromosikan pengaturan klinis yang ramah terhadap laki-laki. Dan dengan memperluas pemahaman seseorang tentang kompetensi, dengan menyertakan laki-laki dan maskulinitas adalah langkah pertama dan terpenting untuk memberikan layanan yang efektif kepada klien laki-laki. Beberapa telah membahas peran melibatkan laki-laki sebagai sekutu keadilan sosial dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Salah satu permasalahan yang mengaburkan isu keadilan sosial dan laki-laki adalah banyaknya institusi yang menjaga ketimpangan atau melakukan tindakan opresif didominasi oleh laki-laki atau hak istimewa laki-laki. Sebagian besar tindakan agresi dan dominasi dilakukan oleh laki-laki sebagai pelaku dan korban. Karena pria secara historis saat ini menjalankan hak istimewa yang cukup besar di hampir semua domain, mungkin mudah untuk mengabaikan, mendiskreditkan, atau tidak mengakui rasa sakit dan ketidakadilan yang dialami banyak kelompok pria dan pria. Dalam hal ini, konselor perlu diingatkan bahwa meskipun pria dan pria memiliki hak istimewa, tidak semua pria merasa diistimewakan atau mengalami kekuatan dengan cara yang sama. Dan konselor dapat menggunakan pendekatan keadilan sosial, yaitu yang pertama, konselor dapat bekerja untuk memberantas sikap seksis yang berdampak buruk pada perkembangan pria. Ini melibatkan penghapusan seksisme terhadap wanita dan mendapatkan penghargaan atas bagaimana seksisme terhadap wanita menyakiti wanita dan pria. Kedua, konselor dapat mendukung hak-hak anak laki-laki dan laki-laki yang diabaikan dan dirugikan oleh masyarakat. Ini dapat mencoba bekerja dengan kelompok advokasi laki-laki, yaitu dengan gerakan laki-laki utopetik, hak asuh dan kunjungan anak, menjadi ayah yang bertanggung jawab dan yang benar-benar peduli terhadap populasi anak laki-laki dan laki-laki yang kebutuhannya tidak didukung oleh masyarakat. Ketiga, konselor dapat bekerja dalam profesi kesehatan mental untuk menghilangkan stereotip dan asumsi berbahaya tentang laki-laki, seperti gagasan bahwa laki-laki hipoemosional dan menyamakan agresi dengan maskulinitas. Asumsi-asumsi ini dapat berdampak buruk pada proses konseling dan membuat anak laki-laki dan laki-laki dianggap cacat atau perlu diperbaiki. Pemikiran terakhir tentang masalah keadilan sosial dan laki-laki adalah bahwa salah satu hal utama yang dapat dilakukan konselor adalah mulai mempertimbangkan dan menghargai keprihatinan, kebutuhan, dan kesulitan unik yang dialami laki-laki dalam kehidupan yang dibawa dan diperlihatkan. Ketika konselor sadar gender, mendukung, dan laki-laki menegaskan dalam pendekatan mereka, laki-laki dapat memiliki kesempatan untuk menceritakan kisah mereka dan memahami apa yang kacau, menyaring, serta bertentangan. Bagi banyak pria, tempat aman seperti ini jarang ditemukan. Harapan dan janji konseling yang efektif dengan laki-laki adalah bahwa klien laki-laki dapat belajar bahwa meminta bantuan tidak akan membunuh atau melemahkannya, memahami bahwa sejarahnya sendiri
terbuka dengan orang lain dan tidak menyerah, meningkatkan kekuatannya, serta belajar untuk menghargai pentingnya hubungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.